Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majlino Pratama dari kelas IF 404. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang berjudul Analisis User Interface Shopee Web atau website Shopee. Yang pertama itu ada ragam dialog dan desain UI. Oke, bagian pertama itu bagian header dan navigasi utama. Di situ terdapat pada kiri atas itu terdapat logo yang mengarahkan ke beranda. Lalu terdapat search bar yang besar di tengah dengan fitur autocomplete dan kategori drop down. Lalu ada icon pada kanan atas itu ada notifikasi, chat, wishlist, keranjang, dan akun. Semua icon tersebut memiliki badge, badge hitung item dan notifikasi atau notifikasi. Lalu yang kedua bagian mega menu pada kategori yang berisikan kategori. Saat hover pada menu kategori, muncul panel lebar atau mega menu berisikan beberapa kolom subkategori masing-masing dengan icon ilustratif. Navigasi cepat ke halaman khusus kategori yang mempermudah eksplorasi dalam pemilihan kategori yang banyak. Lalu ketiga pada bagian footer. Di situ terbagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama tentang kami, beli di Shopee, bantuan, dan icon media sosial. Lalu ada juga link ke pusat bantuan, kebijakan privasi, dan syarat dan ketentuan yang mudah dijangkau. Lalu selanjutnya pada bagian banner dan carousel. Carousel dia full width di halaman depan, jadi full carousel. Dan menampilkan promosi utama dengan tombol panah dan indikator dot. Lalu pada bagian flash deals dan Shopee Live di bawahnya menggunakan slider horizontal dengan preview beberapa item sekaligus. Lalu selanjutnya pada bagian grid product dan quick view. Pada grid product itu menampilkan 4 sampai 5 kolom tergantung lebar layar yang dipakai. Lalu on hover pada setiap card, produk memunculkan tombol tambah ke keranjang dan icon kaca pembesar untuk quick view atau yang memunculkan modal ringan. Selanjutnya penanganan kesalahan dan fitur help. Baik, yang pertama pada validasi form real time. Saat memasukkan data di form login, alamat atau pembayaran, kesalahan misalnya format email salah itu langsung di highlight dengan border merah dan pesan kecil di bawah fill. Jadi ketika ada yang salah itu langsung dikasih tahu fill mana yang mengalami kesalahan dan peraturannya seperti apa. Lalu pada notifikasi error dan retry, jika koneksi terputus saat checkout, banner kuning muncul di atas halaman yang berisi koneksi terputus, silahkan refresh halaman atau coba lagi. Beberapa proses otomatis melakukan retry beberapa detik setelah kegagalan. Lalu pesan sederhana dan solutif. Contoh stok produk habis, silahkan pilih varian lain atau cek kembali nanti. Itu error itu muncul biasanya pada halaman keranjang. Jika ada barang kita masukkan ke keranjang dan ternyata stoknya sudah habis, maka akan muncul tulisan seperti itu. Dan itu sangat membantu agar kita tidak memesan barang yang stoknya kosong. Lalu tidak menampilkan kode error teknis, hanya solusi yang relevan, yang mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu pada bagian pusat bantuan dan live chat terdapat link pusat bantuan di footer itu mengarahkan ke FAQ terstruktur berdasarkan topik. Ada topik pembayaran, pengiriman, return. Jadi pengguna bisa menentukan mau mengambil yang mana masalahnya. Lalu ada juga tombol chat dengan CS di pojok kanan bawah. Itu membuka widget chat real time dengan respon CS biasanya di bawah 2 menit pada jam kerja. Itu sangat membantu juga jika misalnya masalah kita tidak terdaftar di FAQ atau ada hal yang ingin kita tanyakan secara langsung.
Lalu pada ada juga pembatalan tindakan. Oke, di fitur ini pengguna bisa membatalkan pesanan sebelum diproses penjual atau tombol batalkan pesanan. Ada juga tombol konfirmasi ulang agar pengguna tidak keliru. Hal ini itu agar pengguna bisa misalnya ada yang terpencet membeli, sedangkan dia tidak ingin membeli barang tersebut. Maka sebelum diproses oleh penjual, pembeli bisa membatalkan secara sepihak tanpa menunggu persetujuan dari penjual. Manfaatnya untuk menghindari kesalahan pembelian akibat ketidaksengajaan seperti yang tadi saya katakan, lalu memberikan rasa kontrol kepada pengguna agar lebih yakin untuk menggunakan aplikasi Shopee. Lalu ada yang kedua pembatalan tindakan juga pada fitur ini itu ada fitur garansi Shopee yang menjamin dana dikembalikan jika barang tidak diterima atau tidak sesuai dengan yang kita ingin atau tidak sesuai dengan iklannya. Lalu tersedia juga status progres di halaman pesanan seperti sedang diproses, dikirim, dan selesai. Manfaatnya itu memberikan kepercayaan pengguna terhadap transaksi online dan menurunkan tingkat keluhan dan meningkatkan rasa aman. Karena beberapa pengguna itu memiliki trust issue terhadap beberapa toko ketika ingin membeli barang, takut barangnya tidak sesuai atau bagaimana. Dan itu akan merugikan pengguna. Ketika ada fitur ini, itu pengguna bisa lebih percaya untuk membeli produk karena jika barangnya tidak sesuai, kita bisa mengembalikannya tanpa menunggu persetujuan dari penjual. Nah, namun fitur ini juga merugikan penjual jika menemukan pembeli-pembeli yang curang seperti itu. Lalu ada banner peringatan otomatis. Fitur ini jika ada promosi yang akan berakhir atau voucher yang akan kadaluarsa, banner informasi akan muncul di atas halaman. Jika pengguna memasukkan produk yang sudah tidak tersedia di keranjang, akan muncul peringatan otomatis seperti yang tadi. Manfaatnya untuk membantu pengguna menghindari kesalahan atau ketinggalan informasi penting. Lalu, pusat bantuan kontekstual. Fitur ini saat mengisi form checkout atau alamat tersedia kok icon tanda tanya kecil yang bisa diklik untuk melihat bantuan singkat. Lalu di halaman bantuan artikel yang sering ditanyakan akan muncul paling atas berdasarkan konteks pengguna, misal pembayaran atau pengembalian seperti itu. Manfaatnya saat mengisi form checkout atau alamat tersedia ikon tanda panah kecil itu akan memunculkan hint atau apa ya diisi apa input ini akan dijelaskan di situ seperti itu. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari website Shopee. Yang pertama pada desain dan layout. Kelebihannya tampilannya bersih dan modern dengan ruang putih yang cukup dan konsistensi warna orange khas brandnya. Kekurangannya banner dan slider terkadang terlalu dominan yang dapat mendistraksi konten utama. Lalu pada bagian navigasi, kelebihannya mega menu kategori mempermudah eksplorasi. Lalu fitur quick view dapat mempercepat interaksi antar pengguna dan produknya. Kekurangannya pengguna baru kadang tidak sadar adanya quick view karena ikonnya terlalu kecil. Lalu navbar tidak menggunakan sticky atau tidak bisa mengikuti ketika kita scroll. Itu membuat ketika pengguna ingin melakukan pencarian barang harus scroll dulu ke atas. Lalu pada bagian performa, kelebihannya lazy load, menggunakan lazy load untuk gambar dan konten itu dapat menurunkan waktu muat awal. Kekurangannya, gambar HD di grid besar itu butuh waktu lebih lama jika koneksi internet kita lambat. Lalu pada help and error, kelebihannya itu feedback kesalahan langsung dan jelas. Lalu ada juga live chat dengan CS yang sangat responsif. Kekurangannya FAQ teks pada FAQ itu teksnya terlalu panjang, lalu kurang video tutorial atau paduan visual yang dapat mempermudah pengguna. Karena jika kita hanya membaca itu biasanya beberapa pengguna itu sangat mengalami kesulitan dalam menangani masalah tersebut. Lalu pada fungsionalitas kelebihannya fitur pencarian sangat responsif dan menyarankan kata kunci secara real time.
Tersedia juga berbagai filter pencarian, mulai dari harga, lokasi, toko resmi, diskon, dan lain-lain, yang sangat membantu pengguna dalam menemukan produk yang diinginkan. Lalu integrasi ke fitur tambahan seperti Shopee Pay, Shopee Food, Shopee Game langsung dari halaman utama. Kekurangannya beberapa fitur hanya optimal di aplikasi mobile seperti Shopee Video dan Shopee Game. Namun seperti Shopee Game itu di web itu ada menunya tetap tidak bisa dibuka. Sebaiknya itu bisa dihilangkan saja. Tidak terlalu banyak fitur sekunder seperti koin, gamification, dan cashback bisa membingungkan pengguna yang hanya ingin belanja secara cepat. Lalu personalisasi dan rekomendasi. Kelebihannya, homepage menampilkan produk rekomendasi berdasarkan histori pengguna, membuat pengalaman terasa lebih relevan. Dan rekomendasi produk di halaman detail sesuai dengan item yang dilihat atau rekomendasi berbasis konteks. Kekurangannya, rekomendasi kadang tidak akurat jika pengguna belum login atau pertama kali mengakses. Hal ini sangat wajar karena Shopee belum memiliki data orang pengguna tersebut. Lalu tidak ada pengaturan untuk mengatur jenis rekomendasi yang ingin ditampilkan, misalnya mematikan Shopee Video, promo atau promo tertentu. Lalu aksesibilitas dan akses lintas perangkat. Kelebihannya, antarmuka dapat diakses dari berbagai browser dan perangkat desktop. Elemen-elemen utama seperti form dan tombol masih bisa digunakan dengan keyboard atau keyboard navigable. Kekurangannya, beberapa teks terlalu kecil untuk pengguna lansia atau low vision dan tidak tersedia opsi dark mode di versi web. Lalu kontras warna pada beberapa elemen contoh badge kuning kurang ramah untuk pengguna dengan kebutuhan khusus penglihatan. Lalu pada bagian keamanan dan privasi, kelebihannya informasi akun disimpan dengan baik dan hanya menampilkan sebagian, misalnya pada alamat itu hanya ditampilkan sebagian saja atau email agar lebih terjaga privasi kita. Lalu fitur verifikasi OTP untuk login atau pembayaran juga tersedia. Itu untuk memperkuat keamanan akun kita. Kekurangannya, tidak ada tampilan peringatan eksplisit saat pengguna akan meninggalkan halaman pembayaran. Dan tidak tersedia pemberitahuan yang jelas mengenai cookie atau tracking saat pengguna pertama kali mengakses websitenya atau cookie banner minimalis. Lalu selanjutnya pada search and filter experience, kelebihannya pencariannya secara real time dengan auto suggestion sangat cepat dan responsif. Fitur-fitur filter lengkap dan komprehensif. Terdapat lokasi penjual, harga, tipe toko, kategori, rating, dan lain-lain. Kekurangannya UL filter yang terlalu panjang di sidebar membuat pengguna harus scroll terlalu banyak. Lalu fitur pencarian kadang terlalu fleksibel atau menampilkan produk tak relevan dengan kata kunci. Lalu selanjutnya pada checkout flow dan call to action, kelebihannya proses checkout bertahap dan terstruktur, mulai dari alamat, pengiriman, pembayaran, dan konfirmasi. Lalu tombol utama seperti beli sekarang dan checkout sangat terlihat dan mencolok. Itu memudahkan pengguna saat ingin membelinya. Lalu kekurangannya terlalu banyak pilihan voucher koin dan metode pembayaran yang bisa membingungkan pengguna baru atau lansia. Dan tidak ada preview total biaya secara ringkas saat memilih metode pembayaran, pengguna harus scroll. Lalu selanjutnya visual hierarki dan fokus pengguna. Kelebihannya itu harga dan diskon selalu ditampilkan dengan ukuran besar dan warna mencolok. Itu cepat menarik perhatian pengguna. Lalu label seperti gratis ongkir, flash sale atau mall diberi badge warna cerah agar mudah dilihat dan dibedakan. Kekurangannya terlalu banyak label visual, badge, countdown, promo rating, dan lain-lain dalam satu card produk membuat perhatian kita terpecah. Lalu kurang adanya visual breathing space pada grid produk. Lalu pada orientasi halaman dan struktur informasi, kelebihannya informasi produk disusun berurutan mulai dari gambar, judul, harga, rating, dan deskripsi dan review produknya. Lalu review pengguna disusun berdasarkan relevansi dan kelengkapan atau foto ulasan itu ditandai terlebih dahulu. Kekurangannya, halaman produk bisa menjadi sangat panjang terutama saat banyak review dan pengguna harus scroll jauh. Lalu navigasi antar bagian di halaman produk atau spesifikasi ulasan
dan tanya jawab, tidak menggunakan anchor tab atau sticky header. Itu sangat menyusahkan. Baik, ringkasannya, Shopee Web menawarkan pengalaman belanja yang kaya fitur dan intuitif dengan navigasi yang mudah dan visual yang menarik. Lalu beberapa elemen promosi banner atau slider bisa dibuat lebih halus agar tidak mengganggu penglihatan kita. Dan icon quick view dapat diperbesar agar lebih mudah ditemukan. Karena itu sangat sia-sia dan sebenarnya sangat bagus fitur tersebut. Dan sayang sekali kalau misalnya tidak semua pengguna tahu. Overall, UI-nya sangat efektif untuk memfasilitasi pencarian dan pembelian produk secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.